Kamu sudah jawab dulu. Kamu sudah jawab. Matius 7:15 ya. sampai 23. Coba baca dulu. Buka. Oke, gini, bro. Bagaimana saya bisa Alkitab ya? Jangan bilang Alkitab. Ya, bagaimana saya bisa ngomong kamu ngegas terus? Bagaimana saya bisa ngomong kamu? Buka. Bagaimana saya mau ngomong kamu ngerocos terus? Oke, saya diam. Buka Matius 7:15 sampai 23. Ya, siapa yang kena dalil itu? Agama Kristen atau Islam? Siapa? Ayo coba. Saya tidak bicara agamamu. Kami takut. Oke, saya takut bicara agamamu nanti kena hukum perisan agama. Ketika kamu bertanya, saya menjawab. Ini tidak ada. Saya jamin tidak. Salam saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat, damai dan penuh sukacita. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi yang seru teman-teman ya, antara Murtadin asal Aceh yaitu Bang Effendi Usman dengan seorang Bapak Islam. Yang dalam diskusi ini, Bapak Islam ini bertanya tentang ayat Alkitab Matius 7 ayat 15-25 yang berbicara tentang nabi-nabi palsu teman-teman ya. Seperti apa keseruannya diskusi ini? Mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut. Ya, silakan bro. Oke Bang Pandi, kita bahas dua arah ya. Ya, bahas dua arah. Oke, saya mau pertanyakan masalah ini aja Bapak. Bentar dulu, ketika membahas dua arah saya dulu yang bertanya. Oke. Ya, saya lah orang. Jangan, tidak boleh. Kalian sudah banyak kali tidak. Saya tidak terima pengajaran nabi-nabi palsu. Oke, Matius 7 nomor 15 sampai 23. Coba bahas itu. Apa yang kamu siapa buah-buah dari itu? Coba baca dulu itu baca. Enggak, apa yang kamu ketahui tentang ayat itu? Apa Matius 7 15 sampai 23. Oke, pertanyaan saya buah dari pengajaran nabi palsu. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu dari ayat itu? Silakan. Oke. Siapa yang manggil nabi Yesus sebagai Tuhan? Dia memanggil Tuhan Yesus. Siapa yang bermujizat mengatasnamakan Yesus? Siapa itu? Terus? Nah, itu pengajaran nabi-nabi palsu itu. Buah-buahnya ya kamu orang itu. Buah-buahnya ya kamu itu. Kamu yang buah-buahnya itu. Coba bahas dulu. Nah, kamu sudah jawab dulu. Kamu sudah jawab. Matius 7:15 sampai 23. Coba baca dulu. Buka. Oke, gini, bro. Bagaimana saya bisa Alkitab ya? Jangan bilang Alkitab. Ya, bagaimana saya bisa ngomong kamu ngegas terus? Bagaimana saya bisa ngomong? Buka. Bagaimana saya mau ngomong kamu ngerocos terus? Oke, saya diam. Buka Matius 7:15 sampai 23. Ya. Siapa yang kena dalil itu? Agama Kristen atau Islam? Siapa? Ayo coba. Saya tidak bicara agamamu. Kami takut. Oke, saya takut bicara agamamu nanti kena hukum perisan agama. Ketika kamu bertanya, saya menjawab. Ini tidak ada. Saya jamin tidak. Yang penting saling ya itu ya. Tahu aja. Coba dibahas dulu itu. Matius 7 15 sampai 23, Bang. Oke. Sudah? Dijelaskan dulu, Bang. Oke. Pertanyaan saya, apa yang kamu ketahui tentang ayat itu? Silakan. Pertanyaan saya, ayat itu mengisahkan pengajaran nabi-nabi. Pertanyaan saya, yang kamu dapati, kita bahas buahnya ini. Ya, silakan coba bahas. Silakan. Buahnya itu, buahnya. Ya, silakan coba. Itu yang kita kepingin tahu. Ya, silakan. Buahnya itu yang kepingin kita tahu. Buka. Enggak, saya sudah hafal itu ayat. Aman. Bukan setiap orang yang cerita kamu hafal, enggak ada. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Enggak ada dihafal, enggak ada. Enggak ada bilang mau dihafal, enggak ada. Dibuka dulu baru dibaca, baru saya sudah baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang kamu ketahui tentang ayat itu? Silakan. Teruskan dulu. Tidak. Kamu langsung. Sampai 23. Apa yang kamu ketahui tentang ayat itu? Buah-buah pengajaran nabi palsu. Terus? Itu yang saya tahu. Terus? Yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, memakai nama Tuhan, memakai nama Yesus. Terus? Ayo, bernubuat memakai nama Yesus, siapa itu? Terus? Coba. Diterangkan dulu. Makanya dibaca dulu Matius 7. Oke, saya turunkan ya. Dibaca. Saya turunkan kamu ya, nanti kami jawab ya, supaya kamu tidak berisik ya. Saya turunkan. Oke, terima kasih. Oke, kita baru bisa jawab kalau dia turun. Kalau dia tidak turun, Bapak Ibu, kita tidak bisa jawab. Kenapa? Orang stres itu tidak bisa diajak diskusi. Ya. Mereka ingin mengatakan, ingin memframing bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang berseru saja itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berseru.
Bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, artinya ada orang yang memanggil Tuhan, Tuhan masuk surga. Memang tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan masuk surga. Tetapi di antara orang yang memanggil Tuhan, 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 ada yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini, saudaraku. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah mereka masuk surga? Jelas tidak. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah. Mencium bau surga saja tidak akan bisa. Apalagi mereka sudah menolak Yesus, menghina Yesus pula. Bisakah mereka masuk surga? Tidak bisa. Nah, nantinya akan ada orang-orang yang memanggil Tuhan-Tuhan itu, mereka akan menuntut Bapak Ibu. Mereka akan berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan banyak mukjizat? Aku mengusir setan. Pakai namamu loh, aku usir setan. Aku membuat mukjizat pakai namamu loh. Tetapi tolak ukur kekristenan itu bukan mukjizat. Tolak ukur kekristenan itu bukan berkat. Tolak ukur kekristenan itu bukan usir setan. Tolak ukur kekristenan itu bukan melakukan banyak perkara. Tetapi tolak ukur kekristenan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal dalam Kristus, maka akan menghasilkan buah-buah roh. Itu, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita akan melakukan penginjilan. Nah, ini saudaraku. Tetapi walaupun demikian, tetap orang yang memakai nama Yesus, ya, orang itu akan dapat kemuliaan. Contohnya, si gurunda mereka, saudaraku. Gurunda mereka memakai nama Yesus. Adakah mereka dapat kemuliaan? Dapat. Kemuliaan apa yang mereka dapatkan ketika mereka memakai nama Yesus? Mereka dapat banyak uang, saudaraku. Mereka dapat banyak cuan. Mereka dapat banyak penonton. Ini, ya, ini saudara. Ketika mereka memakai nama Yesus, mereka dapat banyak koin. Tetapi bila mereka tidak memakai nama Yesus, apa yang mereka dapatkan? Tidak dapat apa-apa, saudara. Nah, bahkan orang itu pun nantinya akan datang kepada Tuhan. Mereka akan mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka juga menyebut nama Yesus. Ada orang Kristen yang menuntut, ada orang di luar kekristenan yang menuntut, yang sama-sama memakai nama Tuhan. Tetapi orang itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini. Tetapi kalau dia ada di atas, kita tidak bisa bicara. Ya, coba lihat Bapak Ibu, gurunda mereka. Siapa lagi? Ada orang-orang tertentu yang buka komal. Mereka dapat kemuliaan ketika mereka pakai nama Yesus. Di dunia ini mereka dapat kemuliaan. Follower mereka banyak, viewer mereka banyak, koin mereka banyak. Tetapi ketika mereka membahas imannya, membahas kitabnya, membahas agamanya, membahas nabinya, apa yang mereka dapat, saudaraku? Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Viewer langsung turun. Pergi. Minat orang tidak ada. Minat penonton tidak ada. Minat orang like tidak ada. Minat orang bagikan like dia tidak ada. Kenapa? Karena tidak memakai nama Yesus. Memang nama Yesus itu bisa mendatangkan cuan bagi mereka. Kalau mereka memakai nama nabinya, tidak bisa. Ini dia, saudara ya. Ini dia. Jadi nanti ada dua golongan orang yang akan menuntut Tuhan. Yang pertama, orang Kristen yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi orang itu tidak mengenal Tuhan pada sesungguhnya, dan orang itu tidak tinggal di dalam firman, di dalam Tuhan. Orang itu akan menuntut. Ya, lalu orang yang suka memakai nama Tuhan dengan mengusir setan. Dia memakai nama Yesus punya kepentingan pribadi. Memakai nama Yesus, mengusir setan agar dapat banyak uang, agar bisa melakukan mukjizat. Nih, orang ini akan menuntut nantinya. Ya, lalu orang ini mengusir setan pakai nama Yesus. Orang ini akan menuntut. Tetapi apabila orang Kristen yang benar-benar tinggal dalam Kristus, pengikut Kristus, percaya benar kepada Yesus, orang ini tidak akan menuntut apa-apa. Kenapa? Karena sudah pasti berada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus sudah katakan, bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah teman-teman daripada pihak polemikus yang memakai nama Yesus demi keuntungan. Memakai nama Yesus supaya followernya banyak, viewernya banyak, penontonnya banyak, gift-nya banyak, koinnya banyak. Nah, ini dia akan menuntut nanti kepada hakim. Ketika dia berada di depan hakim, dia akan menuntut ini. Nah, ini saudaraku. Makanya Bapak Buya Syakur Yasin almarhum berkata, jangan takut murtad. Nah, kalau ada teman tadi di atas, kita tidak bisa menjelaskan. Yang penting dia sudah bertanya, kita jawab. Ya. Kalau dia ada di atas, kita belum jawab, dia sudah ngerocos.
Kamu yang di luar diusir pendi oleh Yesus, tidak masalah. Itu kan perkataan kamu, bukan perkataan firman, ya. Nah, saya sudah jawab pertanyaan kamu, ya. Silakan kamu naik lagi. Oke, saya sudah undang lagi kamu. Nah, naik lagi. Saya sudah jawab. Silakan kamu tangkapi. Habis kamu tangkapi, saya turunkan lagi kamu. Baca dulu. Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan. Apa di situ? Yang diusir itu siapa? Yang diusir siapa? Yang diusir di situ adalah orang yang memanfaatkan nama Yesus, bukan orang tinggal dalam Yesus, ya. Orang yang memanfaatkan. Bagaimana saya jelaskan? Kamu mau dijelaskan atau kamu mau menjelaskan? Kalau kamu mau menjelaskan, saya diam dengan Bang Nabirong. Nah, silakan, saya diam. Silakan kamu jelaskan. Kalau kamu mau mendengar penjelasan kami dari orang Kristen, kamu diam. Oke, coba jelaskan Bang Pandi, coba. Enggak, saya sudah jelaskan. Nomor 23-nya. Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi. Oke, pertanyaannya, yang diusir di situ siapa? Yang diusir di situ adalah orang yang memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadi. Inilah orang-orang yang diusir. Saya sudah jawab tadi. Ya. Oke, yang diusir. Tapi orang yang melakukan tidak pernah diusir. Bahkan orang itu sudah benar-benar berada di dalam Firdaus. Saya sudah jawab pertanyaan kamu. Semua pertanyaan kamu sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya. Pak Pandi, tidak ada, belum selesai. Sampean itu memelintir. Yang diusir Yesus itu siapa? Yang memanggil nama Yesus Tuhan siapa? Yang mengusir, yang bermujizat, yang... Saya sudah jawab. Saya sudah jawab semua pertanyaan kamu. Saya sudah jawab. Termasuk gurunda-gurunda kalian itu diusir nantinya. Dia juga memanggil nama Yesus, memanggil Rasul Paulus. Ya, saya sudah jawab. Kami menuhankan lah. Saya sudah jawab. Orang Kristen yang menuhankan Yesus itu diusir juga. Makanya kamu yang diusir. Dengar. Silakan. Diam dulu. Coba baca. Diam dulu. Diam dulu, ya. Diam dulu. Ini dia. Yang memanggil nama Yesus Tuhan, yang menuhankan Yesus demi kepentingannya, demi popularitasnya. Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, wahai engkau si pembuat jahat. Itu kata Yesus. Nah, tetapi apabila orang itu pengikut Kristus, benar-benar dia pengikut Kristus, percaya. Dia bukan saja mengaku dengan hati, ya, percaya dalam hati, tapi dia juga mengaku dengan mulut dan dia melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Orang ini berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Nah, saya sudah jawab. Ya, silakan kamu naik lagi. Nah, kalau kamu hanya ngerocos, kapan kamu berikan ininya kepada saya, lalu kamu mau jelaskan, kami diam. Kamu yang menjelaskan. Nah, sekarang kamu jelaskan kalau apa Bang yang Pandi, yang saya pertanyakan itu ini belum selesai. Ya, coba dengar dulu. Di situ kan Yesus mengatakan, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, memakai namaku, bernubuat. Dan diam dulu, diam lagi kau, bukan tidak, kau bohong. Kau bilang barang siapa. Coba mari kita lihat. Mari kita lihat. Kau jangan bohong. Kau jangan bohong. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus bermujizat namanya Yesus? Coba itu yang diusir. Apakah Islam? Apakah Buddha? Apakah Hindu? Kami tidak bicara agamamu. Tuhan. Kami tidak pernah bicara agamamu, bro. Ya, kamu jangan bawa-bawa agamamu ke dalam komal kami. Kami tidak suka menyebut nama agamamu. Nanti polisi nanti pihak hukum yang bertindak. Saya sudah jawab dari tadi. Saya sudah jawab. Tuhan Yesus. Mana kau bilang, Pak? Sangat kurang ajar ya. Dengarkan dulu. Benar-benar sangat kurang ajar mereka ini. Dia bilang apa tadi? Setiap orang. Dia bilang apa tadi, Bang? Apa? Nggak jelas apa yang dia bilang. Setiap orang. Kita sudah jawab semua pertanyaan dia, ya. Harusnya ketika dia tidak terima jawaban kita, ya dia jawab dong. Dia berikan jawaban yang baik, jawaban yang benar. Kenapa semua sama kalian ini? Sama semua. Nih, mari kita jelaskan pelan-pelan. Dikatakan di sini bukan setiap orang yang berseru. Dia tadi bilang semua orang. Iya, kita sudah jawab, Bang. Bukan setiap orang. Berarti ada orang yang berseru masuk ke dalam kerajaan surga. Memang benar, bukan setiap orang. Ya, misalnya ini ada 100 orang yang berseru. Di antara 100 orang itu tidak semuanya masuk surga. Kenapa? Karena mereka berseru bukan karena memang benar-benar percaya. Nah, contohnya seperti teman-teman mereka. Ya, ini Abdul kasihan. Silakan, Bang. Rendah sekali ya SDM-nya, cara berpikirnya. Jelas dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang ya. Artinya kalau bukan setiap, artinya
Ada tidak yang masuk? Pasti ada. Ada. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan semua orang yang punya tiket itu pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi tiket yang bagaimana? Tiket yang original, tiket yang benar-benar dibayarkan dengan benar. Nah, dibayarkan dengan apa? Dengan perilaku. Melainkan, nah ini kecuali nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa itu, apa itu kehendak Bapa? Gitu. Itu harus kita lihat lagi apa itu kehendak Bapa. Nangis lagi dia nanti. Dia ingin menyamakan agamanya dengan agaman kita. Mana bisa, Bos? Iri bilang, Bos. Udah aja. Kita sudah jelaskan ya. Nah, termasuk mereka, termasuk orang yang memakai nama Yesus. Saya ingin katakan kepada kalian, siapapun kalian, mau agama apapun kalian, bahkan Alkitab sudah mencatat, para murid sudah memberitahukan, melaporkan kepada Yesus. Itu tadi ada orang yang memakai namamu. Nah, kami ingin mengusir. Yesus bilang apa? Jangan usir, biarkan saja mereka. Biarkan saja mereka memakai nama Yesus. Nanti saatnya mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Hakim yang Maha Adil. Ya, Hakim yang Maha Adil dalam iman kita bukan dia turun untuk membunuh babi. Hakim yang Maha Adil di dalam iman kita bukan dia turun untuk mematahkan salib. Hakim yang Maha Adil di dalam iman kita bukan dia turun untuk apa? Untuk menghapus pajak. Bukan. Ini bilang, Bos. Haleluya. Ya. Kalian itu disesatkan. Disesatkan dari atas, memang sudah disesatkan kalian. Dari atas. Dari atas memang sudah ada takiyah. Ya, demi kebaikan. Demi menyelamatkan seseorang, diganti, diserupakan. Dibuat skenario di situ. Mengerikan. Saya tidak berani sebut, nanti dianggap penistaan agama. Jadi saya ingin kasih tahu kepada kalian, khususnya kepada Komal, kalian akan dapat cuan, ya, akan dapat viewer ketika kalian memakai nama Yesus. Silahkan pakai kalau kalian tidak percaya, silahkan. Si Zuma sudah buktikan. Si Nandar sudah buktikan. Si Julius sudah mualaf. Dia masih memakai nama Yesus untuk cari cuan. Ya, siapa lagi? Don Ditan. Sampai detik ini dia pakai Alkitab untuk dia cari uang. Siapa lagi? Pokoknya semua mualaf-mualaf itu masuk agama Islam. Mereka masih memakai ayat Alkitab untuk mereka cari uang. Mereka bohongi kalian. Ya, ayat Alkitab mereka pakai. Nama Yesus mereka pakai. Nama Rasul Paulus mereka pakai. Nama Yudas mereka pakai. Mereka jual untuk mendapatkan uang. Itu memang mereka punya nilai. Alkitab sudah mencatat nama Yesus, nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Ini nama ini. Di atas segala nama. Kamu mau pakai nama Yesus untuk kesembuhan, kamu lakukan, terjadi. Kamu mau pakai nama Yesus untuk kamu cari uang, kamu lakukan, itu terjadi. Buktinya sudah banyak. Buktinya sudah banyak. Coba komal-komal muslim itu yang tidak memakai nama Yesus, yang tidak memakai ayat Alkitab, yang tidak memakai nama Rasul Paulus, yang tidak memakai nama Matius, Lukas, Yohanes. Dapat apa? Dapat apa? Coba. Tutup rugi bandar. Tutup akunnya. Rugi. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya teman-teman ya. Jadi pertanyaan seperti Bapak ini memang sudah biasa teman-teman ya. Ini pertanyaan dunditan. Ini pertanyaan dunditan teman-teman. Dunditan sering mengutip ayat ini untuk menyerang kekristenan teman-teman ya. Di dalam Matius 7 ayat 22 dan 24 membahas tentang kehendak Tuhan dan siapa yang akan diterima di dalam kerajaan surga. Dan Matius 7 ayat 22 dan 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepada Tuhan dengan mengklaim telah melakukan mujizat, mengusir setan, dan bernubuat demi namanya. Namun, Tuhan akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan Matius 7 ayat 24-27, Yesus mengumpamakan orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman-Nya digambarkan sebagai orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menghendaki agar orang yang melakukan kehendak Bapa di surga saja yang diterima di dalam kerajaan surga. Iman harus diamalkan dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga bermanfaat.
bagi kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.